Al-Imam Sa'id bin Jubair menyampaikan, sesungguhnya rasa takut adalah apabila engkau takut kepada Allah hingga rasa takutmu menghalangimu dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat, itulah rasa takut. Jadi kalau rasa takut tidak menghalangi maksiat, itu bukan rasa takut. Zikir adalah ketaatan kepada Allah. Barang siapa mentaati Allah, maka berarti dia telah berzikir kepada Allah. Barang siapa yang tidak mentaati Allah, maka dia bukanlah orang yang berzikir, meskipun dia banyak bertasbih dan dia banyak membaca Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ulangi nasihatnya Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, bahwa khauf atau khasyah kepada Allah itu apabila seorang manusia takut dan takutnya itu menghalangi dia untuk berbuat maksiat. Itulah rasa takut. Demikian pula zikir kepada Allah itu adalah ketaatan kepada Allah. Maka orang yang banyak tasbih tetapi dia tidak taat kepada Allah, maka dia bukan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah taala yang melimpahkan seluruh nikmat pada diri kita, terutama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat lebih besarnya nikmat keimanan di dalam hidup dunia ini. Maka mari kita jaga baik-baik keimanan kita kepada Allah, karena sesungguhnya keimanan akan bisa hilang sebagaimana nikmat yang lain pun bisa hilang. Orang punya kesehatan, kesehatan bisa hilang. Orang memiliki kekayaan, maka kekayaan bisa habis dan bisa hilang. Orang memiliki kepandaian, maka kadang-kala ilmu yang dimiliki oleh seseorang hilang dari pikirannya, lupa dengan apa yang pernah dia miliki dan dia ingat. Demikian pula keimanan yang bersemayam di dalam hati seorang manusia, dia bisa terhapus, dia bisa hilang apabila tidak dijaga baik-baik oleh orang yang memiliki keimanan. Hadirin sadhanillah wa iyyakum, kita lajengaken, kita akan membahas sekarang tentang contoh-contoh bagaimana para sahabat dan para tabi'in betul-betul memahami akan janji Allah, baik itu ancaman ataupun kabar gembira. Kita akan bicarakan terutama contoh dari para ulama salaf tentang rasa takut mereka kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bicarakan beberapa kisah. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, suatu saat piyambakipun melewati sepasukan kaum muslimin. Kemudian belum mengingatkan kaum muslimin satu nasihat. Beliau menyampaikan betapa banyak orang yang bajunya putih tetapi agamanya kotor.
Betapa banyak orang yang berusaha memuliakan dirinya, tetapi dia justru menghinakan diri di hadapan Allah. Oleh sebab itu bersegeralah mengganti keburukan di masa lalu dengan kebaikan saat ini. Kenapa hadirin? Karena keburukan itu perkara yang menghinakan dan menjatuhkan kehormatan manusia di hadapan Allah. Menawi Imam Hasan al-Basri rahimahullah menyampaikan wa ya'ballahu illa ayyudhilla man asah. Allah pasti akan menghinakan dan menjatuhkan kehormatan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kebaikan adalah perkara yang mengangkat derajat manusia. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Semakin bertakwa seorang manusia, maka kedudukannya akan semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin orang itu namanya tidak dikenal di dunia ini, tetapi dia sangat dikenal dan disebut-sebut namanya dengan sebutan kebaikan di langit. Para malaikat membicarakan kebaikan-kebaikannya, sehingga Allah Ta'ala pun kemudian melimpahkan rahmat kepada orang-orang itu. Bahkan seringkali malaikat membacakan doa khusus untuk orang-orang seperti itu. Okay. Dikisahkan Masruq bin Ajda', seorang ulama besar tabi'in. Beliau ini adalah murid dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Masruq bin Ajda' ini adalah seorang ulama besar tabi'in yang sejak kecil ngaji dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu suka ngaji anak-anak kecil. Jangan diremehkan, itu nanti ketika besar akhirnya mereka tampil sebagai ulama-ulama besar. Ada Hasan al-Basri yang belum mengisahkan karena memang beliau adalah putra dari mantan budak perempuannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pada masa kecilnya Hasan al-Basri ini rahimahullah, beliau menceritakan, aku sering bermain-main di atap rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Le ngaji ni karo dolan, karo penekan hadirin sekalian. Demikian pula Masruq bin Ajda', karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak, maka beliau mengangkat anak namanya Masruq bin Ajda' rahimahullah. Dan ketika dewasa dia menjadi ulama besar tabi'in. Demikian pula Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha biasa ngajari ponakannya namanya Urwah bin Zubair, nggih, putranya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Kalau ngaji dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Urwah bin Zubair ini biasa dipangku oleh beliau, diajari ilmu agama, dan ketika dewasa belum jadi ulama besar tabi'in. Masruq bin Ajda' ini suatu saat pernah hampir pingsan ketika berpuasa. Kemudian diminta oleh sang anak untuk membatalkan puasanya, belum pingsan gitu. Karena sebagian ulama menyampaikan pingsan itu membatalkan puasa. Ya setengah semaput lah. Ini tulis bulanyo, PPO, keroi, macam-macam. Sang anak menyampaikan untuk meminta agar beliau membatalkan puasa. Belum menyampaikan tidak. Wahai anakku, ketahuilah bapakmu kosong nganti ngene iki itu mengharapkan ampunan di hari di mana orang dibangkitkan selama 50.000 tahun. Kapan itu? Waktu kita dikumpulkan di mahsyar. Berapa lama kita berkumpul di mahsyar? 50.000 tahun, loh. Orang madang, orang ngombe, orang wong dodol bakso, orang wong dodol cilok nggih. Semuanya berdiri ya. Maka nanti orang yang paling tidak lapar adalah orang yang paling banyak puasanya. Orang yang paling tidak lelah berdiri adalah orang yang paling panjang qiyamul lailnya di dunia. Diganti bapak-bapak. Pramila siapapun orang yang beribadah kepada Allah ora bakal rugi. Ora ono ibadah rugi ni ora ono. Dibayar tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa orang yang paling lapar, orang yang paling banyak makan, kon poso wegah. Ada seorang sahabat namanya Abu Rafi'. Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Pada waktu Rasul kita wafat itu, kalau tidak salah Abu Rafi' itu usianya baru 10 atau 13 tahun. Jadi masih anak kecil beliau. Tapi Nabi Muhammad itu kalau memberikan nasihat, anak kecil sekalipun maka dia langsung akan mengingatnya sepanjang hayat.
luar biasa memang. Jadi suatu saat sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu masih kecil, Rasul kita hidup yang mungkin usianya baru 9 tahun, 8 tahun, gandeng cah cilik madang kuwareken glegeken di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, mohon maaf, bukan Abu Rafi', Abu Juhaifah namanya. Ya. Abu Juhaifah. Ya. Terus Rasul kita sedang duduk, Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang masih kecil itu jalan di depannya Nabi sambil glegeken. Ya. Begitu glegeken itu dipanggil oleh Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian Abu Juhaifah yang masih kecil itu dinasihati, ya Abu Juhaifah, akfif jafa'aka. Wahai Abu Juhaifah, nek kamu glegeken ditahan. Itu nasihat pertamanya Rasul kita Muhammad SAW. Yang kedua, belum menyampaikan ma asba'u rajulin fid dunya illa wa huwa tawalal yaumal qiyamah. Wahai Abu Juhaifah, ketahuilah tidaklah ada orang yang perutnya paling kenyang dan selalu kenyang di dunia kecuali besok di hadapan Allah di hari kiamat dia adalah orang yang paling panjang laparnya. Apa yang dikerjakan Abu Juhaifah? Masih kecil Bapak, sepindah malih Rasul kita ketika wafat, Abu Juhaifah ini ada yang menyebutkan usianya 10 atau 13 tahun. Sejak Rasul kita ngendika begitu, maka Abu Juhaifah sampai meninggal itu tidak pernah kenyang. Belum makan, hanya sekali setiap hari. Kalau beliau sahur makan, maka nanti bukannya beliau minum. Besok sahurnya beliau minum, maka nanti bukannya makan. Kalau besok lagi beliau sahurnya makan, maka beliau bukannya minum. Sepanjang hayat sampai kecuali di hari-hari di mana beliau diharamkan, kaum muslimin diharamkan untuk puasa sampai meninggal. Ya. Terus Rasul kita itu kalau memberi nasihat siapa saja, anak kecil sekalipun diberi nasihat mengenal, ora bakal lali salawase seakan-akan begitu. Demikian pula Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau seorang yang terkenal mustajab doanya ini, orang yang sangat dekat dengan Umar, ya, menjadi murid kesayangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Sa'id bin Jubair itu pernah ketika suatu saat Umar bin Khattab meminta agar orang-orang Kufah mengirimkan beberapa utusan, termasuk di dalamnya Sa'id bin Jubair rahimahullah yang masih muda. Begitu melihat ketakwaan dan kecerdasannya Sa'id bin Jubair, maka ketika utusan dari Kufah ini pulang kembali ke Kufah, Sa'id bin Jubair ditahan oleh Umar. Engkau tinggal di sini selama 1 tahun. Kon ngopo? Kon ngaji dengan Umar bin Khattab, sehingga ketika nanti dia dewasa menjadi orang kepercayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang sangat mustajab doanya. Sampai suatu saat ibunya menceritakan bahwa Sa'id bin Jubair rahimahullah punika beliau setiap pagi bangun itu biasanya membangunkannya karena beliau punya pitik jago. Dan ayam jagonya itu setiap sepertiga malam pasti berkokok. Nggih, kluruk. Angger kluruk mesti Sa'id bin Jubair rahimahullah yang masih muda, sekitar usianya 14 atau 15 tahun, bangun kemudian qiyamul lail. Lah suatu saat Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah yang masih muda itu tidak sholat tahajud, Pak. Bangun pas azan subuh. Kenapa? Karena hari itu pitik jagone ora kluruk. Maka begitu beliau bangun azan subuh pitik jagone ora kluruk, maka Sa'id bin Jubair yang masih muda itu mengatakan, "Wahai ayam jago, nek kowe ora kluruk dina iku semoga Allah ngilangi klurukmu salawase." Sejak hari itu pitik jagone ora iso kluruk lho dene. Sampai ibunya itu mengingatkan Sa'id bin Jubair yang masih muda, "Wahai anakku, kamu jangan sembarangan berdoa. Dongamu ki mustajab." Ya. Ini seorang ulama besar, belum nanti mati syahid nggih, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dikisahkan dari Qasim al-A'raj, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah sering menangis pada malam hari karena takut kepada Allah sehingga penglihatannya kabur. Ya. Sa'id bin Jubair mengatakan, seandainya mengingat kematian itu berpisah keluar dari hatiku, niscaya aku khawatir hal itu akan merusak hatiku.
Jadi Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah sangat menikmati rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Maka memang perlu dikenal orang yang ibadahnya kuat, dikenal sebagai orang yang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Dan rupanya firasatnya Umar betul, ini anak muda ini punya keistimewaan. Ya. Al-Imam Sa'id bin Jubair ini biasa kalau beliau di bulan Ramadan, Bapak sekali membuka mushaf maka berarti khatam pisan itu. Al-Imam Sa'id bin Jubair beliau pernah sholat malam sekali menghatamkan Al-Quran. Al-Imam Sa'id bin Jubair menyampaikan sesungguhnya rasa takut adalah apabila engkau takut kepada Allah hingga rasa takutmu menghalangimu dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat, itulah rasa takut. Jadi kalau rasa takut tidak menghalangi maksiat itu bukan rasa takut. Zikir adalah ketaatan kepada Allah. Barang siapa mentaati Allah maka berarti dia telah berzikir kepada Allah. Barang siapa yang tidak mentaati Allah maka dia bukanlah orang yang berzikir, meskipun dia banyak bertasbih dan dia banyak membaca Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ulangi nasihatnya Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, bahwa khauf atau khasyah kepada Allah itu apabila seorang manusia takut dan takutnya itu menghalangi dia untuk berbuat maksiat. Itulah rasa takut. Demikian pula zikir kepada Allah itu adalah ketaatan kepada Allah. Maka orang yang banyak tasbih tetapi dia tidak taat kepada Allah, maka dia bukan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu. Meskipun tasbih gede-gede, sak kepel-kepel ngene ubenge kolotrak itu, kalau dia tidak takut dan tidak taat kepada Allah, maka dia bukan orang yang berzikir kepada Allah. Demikian pula Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ya, beliau ini seorang muslim yang diberi oleh Allah Ta'ala karunia kekayaan yang luar biasa. Beliau diberi oleh Allah Ta'ala rasa takut yang luar biasa. Beliau diberi oleh Allah Ta'ala wajah yang tampan. Beliau diberi oleh Allah Ta'ala doa yang mustajab. Umar bin Abdul Aziz menika sakderengipun jadi khalifah, beliau menjadi gubernur di Madinah. Pas Umar bin Abdul Aziz datang ke Madinah itu pas Madinah paceklik, lama tidak hujan sehingga sumur-sumur dosat ning Madinah. Ya, dan kaum muslimin di Madinah kalau tidak hujan ya salat istisqa, kira-kira begitu. Ning ora udan-udan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah begitu datang melihat orang-orang kekurangan air, melihat sumur-sumur dosat, maka beliau berdoa, wahai Allah, hambamu membutuhkan hujan, berikanlah hujan, kira-kira begitu. Langsung hujan hadirin sekalian. Jadi, itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Fatimah binti Abdul Malik rahimahullah, ini istrinya Umar bin Abdul Aziz. Fatimah binti Abdul Malik ini kakaknya khalifah, adiknya khalifah, bapaknya khalifah nih, suaminya juga khalifah. Belum menyampaikan kepada pembantunya namanya Mughirah, wahai Mughirah, mungkin di antara kaum lelaki terdapat orang yang lebih banyak sholat dan puasanya dari Umar. Tetapi aku tidak lihat seseorang yang lebih takut kepada Allah melebihi Umar pada masa itu. Kemudian sang istri menceritakan apabila beliau masuk ke dalam rumah, maka Umar menjatuhkan di tempat sujud, sholat panjang, dan beliau sholat sambil menangis. Kemudian beliau berdoa, akhirnya karena kelelahan tidur, nanti bangun tidur, sholat lagi sambil menangis lagi, nganti kesel, kemudian beliau kelelahan tidur lagi, nanti bangun lagi, begitu sepanjang malam, setiap malam hadirin sekalian. Ya, ini Umar bin Abdul Aziz, maka dimuliakan betul oleh Allah. Nggih, Umar, kalau orang menyebut nama Umar maka yang diingat adalah keadilan, gitu. Dikisahkan suatu saat Umar bin Abdul Aziz punika memiliki pembantu.
Pembantunya cerita, wahai Tuan, tadi malam saya bermimpi. Saya melihat seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah di mahsyar. Kemudian satu persatu manusia digiring oleh Allah Ta'ala melewati sirat, jembatan neraka jahanam. Ada di antara mereka yang selamat, ada di antara mereka yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian wahai Tuhan, saya melihat Anda digiring oleh malaikat menuju jembatan itu. Umar bin Abdullah semaput brak. Makanya pembantunya cerita orang rampung loh itu. Ming Umar ora krungu apa yang dilanjutkan. Pembantunya mengatakan makono, dan saya melihat panjenengan selamat wahai Tuhan. Ora krungu. Kata-kata panjenengan selamat itu ora krungu, semaput si Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin. Jadi rasa takut itu menghalangi manusia untuk bermaksiat kepada Allah dan mendorong manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab baik canggah Mbah buyute itu Abdullah bin Umar Abdurrahman bin Umar ya. Kemudian Mbah canggahe ya Umar nggih. Jadi ini canggahe Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang sahabat yang dijamin masuk surga itu. Para sahabat menceritakan bahwa Umar itu pipinya ada garis warna hitam ini. Terus Umar bin Khattab itu kalau orang ketemu Umar berbincang-bincang maka dia akan bisa melihat di pipinya Umar bin Khattab ini wonten warna hitam dua di pipinya. Apa itu? Bekas air mata. Setiap malam belum menangis dewe sholat itu sampai pipinya iso ono bekasnya, ada apa namanya ini? Ada bekas air matanya. Bayangkan ya. Jadi orang yang takut kepada Allah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mazid bin Hausab rahimahullah berkata, aku tidak melihat ada orang yang lebih takut kepada Allah pada masa tabi'in melebihi Hasan al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz. Dua orang ulama besar tabi'in nggih. Kalau Hasan al-Basri dikenal sebagai penghulunya tabi'in, beliau murid kesayangannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai seorang khalifah yang soleh keadilannya, dan itu dilihat oleh Pak Dini. Pak Dini adalah Abdullah bin Umar, ya, karena ibunya Umar bin Abdul Aziz itu putra dari ibunya Umar bin Abdul Aziz itu betul anak dari saudara kandungnya, adiknya Abdullah bin Umar, simbahnya bukan Pak Dinya. Jadi ketika kecil melihat Abdullah bin Umar itu nopo jenenge Abdullah bin Umar, melihat Umar bin Abdul Aziz yang masih kecil itu tahu ini anak kecil ini istimewa ini. Maka kemudian belum menyampaikan kepada sang adik untuk disampaikan agar Umar bin Abdul Aziz tinggal di rumah beliau, diajari. Betulan, maka Umar bin Abdul Aziz itu tinggal bersama dengan ulama besar sahabat, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tinggal di dalam rumah beliau, diajari sampai ketika akil balik, kemudian diminta oleh Hafsah. Ya, Hafsah mengatakan, wahai kakak, saya meminta bukan karena saya melihat panjenengan tidak adil, tapi agar ibunya tahu dengan anaknya, dikembalikan kepada ibunya kemudian. Ya. Jadi Mazid bin Hausab mengatakan dua orang ini melihat neraka itu seakan-akan tidak diciptakan untuk siapapun kecuali untuk mereka berdua. Saking takutnya kepada api neraka. Jadi, maka orang-orang ini orang-orang yang dikenal dengan keistimewaannya, doa-doanya mustajab, amal solehnya banyak dan lain-lain. Maka Rasul kita Muhammad SAW itu pernah menyampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, tahukah kalian siapa orang yang takut kepada Allah?
Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan orang yang takut kepada Allah itu orang yang banyak maksiat dan lain-lain dan lain-lain. Oh bukan, kata Rasulullah, yang takut kepada Allah itu orang yang beramal soleh dan dia khawatir apabila amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau orang seperti itu amal solehnya banyak, kenapa? Karena dia khawatir banyak amalnya yang tidak diterima oleh Allah. Apa yang dia kerjakan? Dia memperbanyak amal soleh. Kan begitu Bapak-bapak. Imam Abu Hanifah rahimahullah, seorang ulama besar, beliau adalah mujtahid besar, peletak dasar mazhab Hanafi. Istrinya berkata bahwa sejak menikah, ini katanya, Abu Hanifah tidak pernah tidur di kasur meskipun satu malam sejak aku mengenalnya. Tidurnya hanyalah antara zuhur dan asar pada musim panas dan awal malam di masjidnya pada musim dingin. Ini istrinya yang menceritakan. Sejak menikah dengan Umar, istrinya melihat Umar. Abu Hanifah itu begitu. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau dijuluki Al-Watad, tiang. Kenapa? Karena beliau kalau sholat qiyamul lail di Masjid Jami' kota Kufah ngadeg kaya cagak, Pak. Sampai dikisahkan ada seorang anak kecil, rumahnya itu di samping Masjid Jami' kota Kufah itu. Anak kecil itu, anak perempuan kecil itu sering kalau malam hari buka jendelanya kemudian lihat ke Masjid Jami' kota Kufah. Maka anak kecil itu satu saat menyampaikan kepada bapaknya, ayah, di masjid itu ada pohon yang hanya tumbuh di malam hari. Anak kecil itu menceritakan begitu, karena dia kan suka memperhatikan, buka jendela rumahnya lihat ke Masjid Jami' Bani Umar kota Kufah itu mesti ada tiang di tengah masjid. Dan kata anak kecil, karena memang dia taunya begitu, ada pohon yang hanya tumbuh di malam hari. Karena kalau siang hari pohon itu hilang. Siapa orang yang dikira, siapa yang dikira sama itu pohon? Ini Imam Abu Hanifah. Baik, beliau kalau qiyamul lail malam sampai disebutkan Imam Abu Hanifah itu 40 tahun tidak pernah tidur malam. Ya, bukan 40 tahun tidak pernah tidur malam. Saya ralat, beliau 40 tahun itu menggabungkan antara wudunya sholat isya dengan wudunya sholat subuh. 40 tahun, Pak. Ya, menggabungkan wudunya sholat isya dengan wudunya sholat subuh. Untuk apa? Untuk qiyamul lail. Wong nganggur ini ulama besar kaya raya, beliau pedagang besar. Imam Abu Hanifah itu kalau mengirimkan barang sekali ke Mesir, maka keuntungannya 3.000 dinar, Pak. Kalau kita rupiahkan berapa? 9 miliar. Sekali ngirim barang, itu balik ke rumah keuntungannya 9 miliar. Bu, ini orang kaya raya diri. Muridnya banyak. Ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Banyaknya ibadah itu tidak terkait sibuk atau tidak sibuk. Banyaknya orang beribadah kepada Allah itu terkait dengan butuhnya dia kepada Allah, takutnya dia kepada Allah. Seseorang itu kalau takut kepada Allah, sesibuk apapun dia pasti ibadahnya banyak. Orang itu kalau butuh dengan Allah, sebanyak apapun kegiatannya pasti ibadahnya juga banyak. Wong nganggur sing ora tau nyambut gawe glundang gunung ora tau ngibadah ya oke. Ya. Jadi banyaknya ibadah itu terkait dengan rasa takut kepada Allah dan dengan kebutuhan dia untuk bercakap-cakap, berkomunikasi, ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipun lajengaken. Ya. Abdul Hamid Al-Himami berkata tentang Abu Hanifah. Abdul Hamid Al-Himami ini pernah bersamai Imam Abu Hanifah selama 6 bulan. Beliau menceritakan, tidaklah aku pernah melihatnya salat subuh melainkan dengan wudhu isya terakhir. Selama 6 bulan itu, setiap hari. Ya, sekali lagi Imam Abu Hanifah itu 40 tahun menggabungkan antara salat isya dengan salat subuh di dalam satu wudhu. Dan beliau selalu menghatamkan Al-Quran setiap malam pada waktu sahur. Dari mulai jam isya beliau berdiri sampai menjelang waktu sahur khatam sekali. Kemudian Qasim bin Ma'an rahimahullah menyampaikan bahwa Imam Abu Hanifah suatu malam melaksanakan sholat dengan membaca satu ayat, ya, sambil menangis. Apa ayat yang beliau baca? Fatal Qamar ayat ke-46 itu.
balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Sungguh hari kiamat itu hari yang telah dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Ya, adha wa amar sebenarnya bukan lebih, ini saya ambilkan dari terjemahan. Adha itu paling dahsyat, wa amar dan paling pahit. Kira-kira begitu. Dan itu dikerjakan oleh Imam Abu Hanifah selama 1 malam sambil menangis dan merendahkan diri di hadapan Allah sampai datangnya fajar. Beliau tahiyat kemudian salam, kemudian sholat subuh. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, nama aslinya Abdurrahman bin Amir, pemuka tabi'in di negeri Syam. Abu Mungdir rahimahullah berkata, Imam Al-Auza'i tidak pernah terlihat menangis atau tertawa hingga kelihatan gigi gerahamnya. Beliau kadang tersenyum sebagaimana diajarkan oleh syariat. Beliau biasa menghabiskan malam dengan sholat, membaca Al-Quran dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau beliau menangis, maka pasti belum menyendiri. Nek di depan umum mboten, sosok awake nek delok TV gitu. Pas acara pengajian bareng karo ustaz-ustaz ning TV ngono. Nek pas donga disyuting ngono, pas syutinge kenal, wah langsung nangis terusan. Nek syuting ilang langsung nangis terusan. Ya. Begitu hadirin sekalian, astagfirullah. Ini kisah-kisah yang dimiliki oleh para ulama-ulama besar. Dari mana ini? Dari basirah terhadap sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang itu terhadap janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makatan bapak-bapak hadirin sadhanillah wa iyyakum, materi tentang manzilatu al-basirah. Insyaallah pekan depan kita akan melanjutkan dengan manzilah yang keempat, ya, tingkatan ibadah manusia kepada Allah yang keempat selanjutnya dari al-basirah. Masih panjang waktunya, namun cekap sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kurang lebih saya mohon maaf, saya kembalikan ke pembawa acara. Saya tutup, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.